aku jadi kepo nih Kak, gimana sih kiranya asal-usul terbentuknya KSPM FEB UB ini? Cara tentang asal mula ya, atau awal terbentuknya KSPM ini tentu sebenarnya cukup unik gitu ya, karena ini hal-hal yang tidak terduga dan didukung dengan momentum atau timing yang perfect juga gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya dan sejahtera dimanapun kalian berada. Amin. Halo Stockmates, selamat pagi, siang, sore, malam, maghrib, subuh, selamat tidur, selamat makan, selamat ulang tahun, dan selamat datang kembali di podcast Market Talks nomor 5 Special Edition hari ini. Tepuk tangan. Kembali lagi ya teman-teman di podcast Market Talks nomor 5, dan mungkin semulanya gimana nih kabarnya teman-teman? Mungkin pada UTS ya, bagi teman-teman yang di FEB UB, semoga UTS-nya pada aman ya, pada sehat-sehat semua. Amin. Semoga kuliahnya pada lancar ya. Amin. Dan mungkin izin perkenalan terlebih dahulu ya Stockmates, aku Jason, bisa panggil aku Jason aja, dan aku akan menjadi podcaster bagi teman-teman di Market Talks 5 kali ini. Nah, Stockmates, pada hari ini tuh Market Talk-nya itu bersifat special edition gitu ya teman-teman, ala-ala special edition gitu. Karena tentunya pembahasan kita itu cukup spesial ya, bisa dibilang cukup spesial dan cukup menarik, dan tentunya dihadiri oleh teman-teman narasumber yang spesial banget nih di sini. Mungkin aku izin perkenalkan terlebih dahulu, introducing Kak Zahri, Kak Dava, dan Kak Rian selaku jajaran eksekutif dari KSPM FEB UB. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Halo. Oke. Spesial katanya gitu ya. Aduh, Bisa dikatakan spesial ya teman-teman, karena kita dijumpai nih dengan para kepala-kepala, para big boss, para kapten-kapten pemimpin nih dari KSPM FEB UB itu sendiri. Oke, dan biar makin klop lah ya, biar makin enak, kita mungkin kenalan dulu nih ke narasumber kita. Boleh lah ya. Buat kakak-kakak eksekutif nih, mungkin bisa mulai perkenalkan diri masing-masing. Boleh disebutin mungkin pertama nama dulu, jabatan di KSPM, dari jurusan apa, makanan favoritnya, Mafa Mifa. fun fact-nya, terakhir status, dan mungkin tujuan hidupnya tuh apa tuh? Tujuan hidup. banyak juga nih. Oke, mungkin mulai dari Bapak negara kita dulu ya, dari Kak Zahri, boleh sebagai CEO dari KSPM ini. Silakan. Oke, halo Stockmates, kenalin nama aku Zahri. Di KSPM aku selaku Chief Executive Officer dan juga co-founder ya. Kemudian aku dari angkatan 2021 jurusannya manajemen. Makanan favorit tentu Indomie rendang. Siap. Sama gelangan rendang. Ya kan? Dan tadi ada fun fact ya. Fun fact aku mungkin apa ya? Suka denger lagu Padang kali ya. Lagu Padang. Fun dong. Udah Padang. Fun ya. Udah Padang. Oke, sama Masuk. satu lagi tadi adalah mungkin status deh, status dan tujuan. Status ya. Status untuk kamu yang di rumah. Ya, status saya pokoknya adalah. Adalah ya. Terus tujuan hidup Kak, tujuan hidup. Tujuan hidup mencari keuntungan. Enggak lah, aku bahasa kapitalis itu ya kan. Tujuan hidup aku tentu yang paling penting untuk jadi manfaat bagi orang-orang di sekitar. Siap. Perlu diteladani nih ya nih Kak Zahri nih, mantap. Oke, lanjut ke mungkin ke Kak Davi dulu nih, silakan Kak Davi. Kak Dava. Oke, maaf ada sedikit typo ya teman-teman. Typo ya. Halo Stockmates, aku Kak Davi. Kak Dava, aku Dava. Muhammad Dewa Varian nama panjangnya. Aku sama dari manajemen angkatan 2021 di KSPM ini. Ya, aku dipercaya menjadi si financial officer ya. Kemudian fun fact ya. Ini kayak teman-teman dekat aku juga udah tahu ya. Terutama yang pernah nginep lah ya. Fun fact, tiap tidur sudah pasti aku ngigo. Oke. Teriak-teriak, mukul-mukul orang ya kan.
bahkan memukul diri sendiri, itu adalah fun fact dari aku teman-teman ya. Sangat fun. Oke, sangat fun ya, sangat unik ya. Sangat unik. Sangat bukti. Makanan favorit ya, nih kali aja ada yang mau ngirim diem-diem gitu kan. Apa nih makanan favorit? Ya, Alamat aku mah dari gua sini ya. simpel aja. Wagyu A5 lah kalau aku mah. Sebagai Oke. anak kos ya gitu ya, Mas Rian ya. Pasti sering makan dong. Pasti sering beli dong. Sering makan, sering bangkrut. Melihat video orang makannya lebih tepatnya. Oke, lebih tepatnya ya. Ya minum air putih aja, Bu. Terus tadi apa lagi? Siap. Mungkin tujuan hidup dan Tujuan status. hidup. Oke. Ini kayaknya kalau dijawab serius banget nih bakal apa ya? Karena 22 tahun aku mencari tujuan hidup juga masih ragu gitu ya. Nih, Oke. hidup aku mau dibawa kemana ya? Tapi yang jelas ya menjalankan semua aktivitas ya dengan senang hati, dengan gembira, ya tentu bersyukurlah masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan aku adalah ya tentu saja mencari ridhomu ya Allah. Oke, siap. Dan singkat aja, status gimana Kak, status? Status ya sama lah kayak Mas Dari. Kebetulan aku sama Mas Dari emang Punya lah. ada lah ya, ada. Oke. Ada aja deh ya. Nggak sabar. Oke, lanjut kita terakhir nih. Last Oke. but not least ke Kak Rian, boleh Kak, silakan Kak. Siap. Halo Stockmates, kenalin nama aku Rian dari manajemen 2021 juga. Dan di KSPM FEBUB aku sebagai Chief Operating Officer. Kemudian dari makanan favorit ya, aku suka banget sama sate kambing. Siap. Dan Ini kagak. minuman favoritnya itu aku leciti. Jadi kalau di mana-mana beli minum pasti leciti. Terus fun fact-nya ya, aku itu kemana-mana suka bawa sisir ya di kantong ya, maupun kemana-mana juga tetap nyisir gitu. Oke. Ganteng, berarti fun fact-nya Itu ganteng. tujuan hidup ya. Tujuan hidup coba Oke. Kak, coba. Tujuan hidup ini aku kutip dari Bapak Dato Sri Tahir ya, memang Wih. Serius Maya pada grup. Maya pada grup ya yang punya. Jadi tujuan hidup itu menjadi berkat untuk orang lain. Kurang lebihnya sama kayak Kazari, menjadi manfaat bagi orang lain. Oke, gokil. Mungkin buat status yang status terakhir. ya lupa. Status aku adalah kita bertiga juga punya. Pokoknya ada ya, ada lah Status ya. apa sih gitu ya? Status apa ya? Status apa ya? Ya anggap aja lah ya. Anggap aja lah ya, statusnya mahasiswa, semua seperti itu aja lah ya, mahasiswa aktif. Sibuk ya. Oke, mungkin kita udah tahu nih, udah kenalan sama narasumber tersayang kita nih, kakak-kakak EXE dari KSPM FEBUB. Langsung aja ya kita mengulik nih topik-topik mengenai berdirinya KSPM FEBUB gitu, mengenai kayak sejarah-sejarahnya lah ya, rahasia-rahasia di baliknya itu tuh. Gimana tuh? Nah, mungkin dari yang pertama-tama nih Kak, aku sendiri jadi sadar nih ya Kak, KSPM itu lembaga yang masih baru banget, masih belum nyampe umur 1 tahun ya Kak ya, masih berada di tengah term 2-nya. Tapi udah berdiri kokoh, udah berdiri solid sebagai perkumpulan mahasiswa-mahasiswa pencinta market di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan aku jadi kepo nih Kak, gimana sih kiranya asal usul terbentuknya KSPM FEBUB ini, mulai dari ide awalnya gitu Kak, terbentuknya KSPM FEBUB ini itu dari mana sih Kak? Mungkin dari kakak-kakak bisa jawab. Sejarah tuh Sejarah katanya. Awal terbentuk ya. 19 berapa? Sampai 19 ya, apa kelamaan ya? Aku jawab dulu kali ya. Boleh. Boleh. Oke, jadi betul yang dikatakan Jason tadi ya, soal ya alhamdulillah sekarang kita juga ada di posisi yang cukup solid, dan juga walaupun belum 1 tahun tapi juga well established lah ya menurut aku, karena tentu kita nggak akan bisa seperti ini dengan sendiri gitu. Kita banyak dukungan dari berbagai pihak ya kan, dari pihak fakultas, dari pihak IDX, OJK, dan juga anggota bursa atau sekuritas yang menjadi partner kita, yaitu BRI dan Reksa Sekuritas. Terima kasih kepada berbagai stakeholders yang aku sebutkan tadi, dan juga tentunya semua pengurus ya kan, associates dan juga director atau asisten director di KSPM yang sudah membantu eksekutif dalam mewujudkan visi misi di dalam 1 tahun kepengurusan inilah gitu. Dan kalau bicara tentang asal mula ya, atau awal terbentuknya KSPM ini, tentu sebenarnya cukup unik gitu ya, karena ini hal-hal yang tidak terduga dan didukung dengan momentum atau timing yang perfect juga gitu.
Jadi saat itu gimana ya? Kita lagi menunggu hasil MSIB. Betul, kita lagi nunggu pengumuman magang ya kan. MSIB. Berarti ini di semester 4 atau 5? Semester 6 awal ya. 6 awal ya. Semester 5 akhir, 6 awal lah lagi saat liburan tuh ya kan. Oke. Nah, kita cukup resah gitu karena kita tahu di sini ada galeri investasi, kita tahu dulu ada lab investasi dan pasar modal, lab IPM, tetapi yang kita tahu kepengurusannya itu mungkin terakhir aktif itu di saat aku semester 4 atau 3 ya, seperti itu, aku lupa gitu kan. Jadi memang sebenarnya sudah ada lab IPM ya kan, perlu di disclaimer, KSPM bukan baru pertama kali berdiri. KSPM secara nama memang baru berdiri, tetapi secara bibit-bibitnya memang sudah ada gitu. Karena dulu juga ada mahasiswa yang menjadi pengurus lab investasi dan pasar modal atau galeri investasi di FEB begitu. Dan dari situ aku cukup resah dan dengan Rian itu kan, karena kita belum pernah ikut organisasi yang mewadahi nih minat kita gitu kan. Padahal minat kita cukup mewakili banyak orang lah mungkin ya di bidang pasar modal di FEB begitu. Dan kita coba mencari tahu nih mengapa pengurus lab IPM tadi gitu kan sedang vakum atau tidak berlanjut nih kepengurusannya gitu, yang ingin kita coba cari tahu. Dan dari situ kita mencoba nih menghubungi Mas Nandia gitu kan, selaku ketua mahasiswa lab IPM tahun lalu gitu. Dan saat itu Mas Nandia juga sangat terbuka ya nih, sangat terbuka memberi banyak feedback, memberi banyak saran gitu kan, dan sangat mendukung kita apabila kita ingin menginisiasi kembali adanya kelompok studi pasar modal gitu ya, atau menghidupkan kembali pengurus lab IPM ini kayak begitu. Nah dari situ setelah banyak diskusi dengan Mas Nandia, nah kebetulan ya kan timingnya sangat tepat gitu, dari fakultas pun juga saat itu sedang merenov kembali lab IPM, dan saat itu sedang membutuhkan pengurus mahasiswa yang bisa ikut meramaikan dan bisa ikut berpartisipasi aktif ya dalam meramaikan edukasi tentang pasar modal di lingkup Universitas Brawijaya dan Malang seperti itu. Dan alhamdulillah ya saat itu, karena selang beberapa hari setelah aku menghubungi Mas Nandia, tiba-tiba aku juga dihubungi oleh pihak fakultas seperti itu. Dan saat itu karena aku menghubungi Mas Nandia gitu, Mas Nandia merekomendasikan aku nih untuk membantu mengaktifkan kembali nih lab IPM khususnya untuk kepengurusan mahasiswanya seperti itu. Dan ya saat itu setelah aku dihubungi, aku langsung berdiskusi dengan Rian, kita cukup intens ya, daily ya, koordinasi aktif, kita coba brainstorming lah gitu, brainstorming gimana caranya untuk mewujudkan visi tadi seperti itu. Jadi memang ya setelah itu dihubungi oleh Pak Dimar ya kan, dan mewakili Pak Sabirin juga selaku ketua lab investasi dan pasar modal ya kan. Dan ya dari situ sangat-sangat awal mulanya banget kenapa bisa KSPM terbentuk seperti itu. Wah, menarik ya teman-teman. Jadi diawali dengan adanya vakum gitu ya, kakak-kakak ya, vakum dari lembaga sebelumnya, namun akhirnya dihidupkan kembali nih oleh Kak Rian dan Kak Zahri. Mungkin maaf dari Kak Rian, bisa kalau ada yang mau ditambahin. Oke, jadi selanjutnya ya setelah terbentuk KSPM kita berdua, aku sama Zahri tepatnya, itu kita langsung nge-benchmarking tuh dari KSPM lain tuh, dari universitas yang ada di Indonesia, misalkan kayak boleh sebut nama kan? Boleh. Di UI, Undip, terus UGM. Nah, kita melihat bahwa KSPM ini nantinya kita pengenlah seperti mereka gitu. Makanya kita mau nge-benchmark dari sana, dan kita ngebuat departemen-departemen yang memang cocok di KSPM FEBUB gitu. Nah, dari situ kita melihat kita mencari orang yang cocok, yang dengan kriteria yang memang minat di pasar modal dan juga memiliki pengalaman organisasi ya sebelumnya. Akhirnya kita approach dia dengan kita menanyakan ke teman-teman kita terlebih dahulu. Dari 3 departemen akhirnya dapatlah direktur-direktur yang dapat mengisi posisi di departemen masing-masing dan juga eksekutifnya gitu. Berarti setelah sudah mulai berjalan lah ya untuk perencanaan KSPM ini ditata ya seperti itu ya Pak. Departemen-departemennya kayak gitu, dan juga orang-orang di balik departemen itu yang bakal memimpin siapa. Betul. Seperti itu ya. Baik. Mungkin ini sekalian mengungkit ke hal selanjutnya nih Kak, yang ingin aku tanyakan nih. Kira-kira dari pembentukan timnya itu dari KSPM ini seperti apa sih Kak? Ada nggak sih kayak rahasia-rahasia di balik itu Kak?
Pembentukan tim ya, SDM berarti ya. Coba aku Ini lanjut berarti ya. Coba ya. lanjut ke yang Lanjut tadi ya. statement aku berarti ya. Iya, benar. Jadi kita waktu itu membentuk tim atau mencari orang-orangnya itu tentu karena aku tahu ini adalah suatu PR yang besar ya, mendirikan organisasi dari nol ya kan. Walaupun tadi didukung oleh berbagai pihak, tapi kita tahu untuk merealisasikan berbagai grand design ya kan, atau tujuan awal ya kan, atau rencana strategis tadi perlu orang-orang yang juga memang kompeten seperti itu, yang kompeten dan juga memiliki ketertarikan di bidang pasar modal. Jadi memang kriteria dua itu yang paling penting paling yang utama kita cari, sih gitu. Yap. Dan memang tidak bohong ya, kita pasti berlari atau mencari ke networking atau koneksi kita terlebih dahulu nih di lingkup FEBUB gitu, karena juga sebelumnya aku punya pengalaman mungkin 2 tahun lebih lah ya di himpunan gitu kan. Aku juga punya pengalaman leadership, juga punya pengalaman organisasi, dan aku ingin memang yang membantu aku di tim utama ini adalah memang orang-orang yang punya visi yang sama ya kan, dengan pengalaman yang juga mirip dengan aku, tetapi juga tadi ditambahi dengan bidang pasar modalnya gitu. Dan dari situ mungkin saat membentukkan tim ya, kita pertama dari atas dulu ya, eksekutif ya. Ya. Aku udah berdua dengan Rian ya kan, dan saat itu aku coba meng-approach Mas Bayaki seperti itu, Mas Bayaki, karena sejak tahun pertama juga aku dan Rian juga Mas Bayaki ini pernah ikut acara bersama gitu ya, di acara himpunan dulu namanya Stock Market 101 gitu. Dulu ada tuh proker di tahun 2021 sama 2022 tuh ada tuh. Iya, jadi saat itu juga kita mulai kenal dan kita juga tahu sama-sama punya interest di bidang pasar modal. Akhirnya terbentuklah 3 tim tadi. Aku selaku ketua, Rian selaku wakil, dan juga Mas Bayaki ini selaku sekretaris seperti itu. Dan untuk melengkapi posisi utama lainnya gitu kan, kita juga butuh bendahara nih ya kan, untuk mengatur keuangan organisasi kita. Nah dari situ aku punya temen ya kan, punya temen juga yang punya kompetensi tinggi juga di bidang organisasi, dan juga Cocok yang aku tahu dia juga banyak nonton course tentang keuangan ya kan. udah main expert Iya, mungkin ya. ya udah. Kalau begitu ya udahlah, karena aku kenal dekat juga dengan Dava ini, ya udah aku coba approach dia dan terbentuklah 4 anggota inti tadi gitu. Dan dari eksekutif tadi baru kita mencoba mencari orang-orang yang cocok untuk mengisi 5 departemen yang ada gitu, sesuai dengan grand design kita seperti itu. Dan dari situ ya sisanya the rest is history lah ya. The rest is history, benar sekali sih. Karena menurut aku nih ya Kak, KSPM ini meskipun masih muda banget tapi udah terstruktur dan sudah rapi banget sih Kak tataannya gitu. Dan mungkin berterima kasih nih kepada Kakak Ekse udah teliti banget nih menyiapkan grand design-nya. Bisa aja. Saya. Nah, tapi meskipun begitu ya Kak, pastinya nih namanya hidup lah ya kan, namanya hidup itu pasti ada naiknya, ada turunnya gitu. Betul. Tapi mungkin itu sama juga nih dalam mendirikan KSPM ini, dalam sejarahnya. Itu ada nggak sih Kak kendala-kendala atau kayak masalah gitu tuh atau problem yang dihadapi selama merencanakan dan membangun KSPM FEBUB sampai titik ini kayak gitu Kak? Mungkin menurut Kakak gimana? kendala ya. Gimana nih? Ini siapa? Boleh Iya, tadi kan udah dijelaskan secara kronologis ya dari awal pembentukan timnya ya kan. Nah, itu juga sebenarnya menjadi salah satu mungkin tantangan kali ya. Ya kan, dari kriteria yang dicari tadi itu sebagai tantangan kita juga nih untuk melengkapi tim tadi gitu. Tadi Zari udah mention ini udah dapet nih 4 nih. Dari awal 2 dapet 4. Nah, yang 5 lagi nih siapa gitu. Betul. Nah, FEB mahasiswanya kan banyak nih. Gimana caranya supaya kita nggak salah cari orang gitu kan? Supaya memang bisa tanggung jawab juga gitu kan. Walaupun ya kita tidak harus kenal gitu ya mungkin. Ya. Tapi setidaknya mereka punya kesamaan visi, kemudian juga reputasinya oke lah ya. Itu. Jadi tidak ada ya hal-hal tidak ada sedikit-sedikit kasus lah ya. Pasti kayaknya problem itu ya kalau nyari SDM. SKCK-nya masih aman lah berarti. Belum pernah macam-macam lah. Iya. Jadi gitu. Itu salah satu tantangan juga ya, karena aku juga membantu lah mereka berdua dan juga Bayaki buat nyari lah siapa orang yang tepat gitu. Barulah setelah terkumpul ada lagi dong tantangan dan kendalanya ya. Waktu kita ya. Pastinya lah. Betul. Timeline. Betul. Karena ini kita organisasi yang terbilang baru, tapi memang sebelumnya juga sudah ada. Ya,
tentu ada transfer knowledge-nya lah ya sebelumnya soal organisasi ini gitu. Tapi kan kita pengen apa ya, eksperimen kali ya. Nih organisasi KSPM nih dibangun lagi nih, kita Mau eksperimen. nyoba-nyoba dikit lah ya. Coba ya, kita coba Inovasi. improve ya kan. Coba cari inovasi, tentu ya by design lah ya. Kita ukur dulu nih, kita cek-cek dulu. Nah, itu sih yang jadi tantangan juga ya gitu kan. Iya, menyimpang dari template seperti itu ya kan, bisa dibilang kayak gitu, mencoba hal-hal baru gitu. Kira-kira hal-hal baru apa aja nih yang diterapin nih dalam KSPM ini apa aja tuh? Banyak ya. Banyak Banyak ya. ya. Kayak pengalaman kita dulu di organisasi ya, mungkin ya hal-hal yang kita lakuin sekarang ya katakanlah perbaikan dari pengalaman kita sebelumnya lah. Itu dari hal yang paling rinci mungkin sampai hal yang cukup strategis kita coba perbaiki lah gitu, kita terapkan di sini lah. Itu dari mulai struktur nih ya kan. Iya. Apakah cukup ya kan dipegang oleh satu orang doang nih, atau tiap departemen ada 2 atau 3 atau 4 bahkan kan. Nah itu kan menjadi tantangan ya kan. Dan kalau butuh orang ya balik lagi, orangnya juga mau ke KSPM kan gitu. Bisa Itu atau tantangan enggak lah. juga. Tantangan Iya, lagi, tertarik tantangan atau lagi. enggak gitu kan. Lagi pada Percaya magang enggak? juga ya waktu itu. Betul. Kebetulan juga lagi Magang. udah magang ya, udah Iya, mulai iya. magang ya. Udah mulai magang. Nah itu kayaknya tantangan paling besar buat Rian deh buat magang gitu ya. Gimana tuh kalau banyak magang lembur gitu? ya. Iya, makanya kita sebelum mengoperasi orang juga kita tanyain dulu kompeten dan juga tanggung jawab mereka gimana, padahal mereka juga posisinya sama kayak kita kan, masih magang gitu. Nah, apakah mereka mau bertanggung jawab dan emang mau komitmen juga Komitmen itu mengalokasikan waktunya untuk SPM FEBUB, ya udah itu kita tekenin di situ tuh. Nah, makanya itu merupakan salah satu tantangan juga tuh bagi di TEM 1 KSPM FEBUB. Siap mikir dan capek bareng-barengan nih Iya, habis kerja mikir juga. lagi ya kan, malamnya gitu kan. Terutama karena pada sibuk ke magang sendiri, pada terpisah-terpisah ya Betul. Kak lokasinya. Jadi segala koordinasi secara online gitu, nggak bisa Iya, ketemu langsung. hybrid lah gitu. Hybrid lah ya, Itulah, bisa ya. dibilang lah ya. Udah gitu magangnya juga sibuk-sibuk pada lembur ya Kak. Jadi Terutama jadi gitu ya. Kira-kira nih Kak, dengan kendala kayak gini, kira-kira dari 1 sampai 10 deh Kak, seberapa stres masing-masing dari Kakak selama mendirikan KSPM FEBUB ini? Masing-masing berpendapat. Masing-masing. Mungkin coba masing-masing dulu. 10 ya. Nih isi hati gitu ya. Stres ya. Mas Jari dulu deh. Kanan deh. Stres ya, kalau aku stresnya ya berapa ya? 4 lah. Wis, 4 masih termanage 10, ya. betul. Sebenarnya 10. Sebenarnya 10. Cuman ya karena kita melakukan tadi ya bareng-bareng dengan orang yang tepat juga ya. Jadi 10 tadi bisa berkurang lah gitu, karena dapat enjoy-nya, dapat senang-senangnya juga gitu, dan dapat banyak pelajaran ya kan yang kita dapetin. Jadi walaupun tadi stresnya 10 cuman bisa dikurangi jadi 4 lah menurut aku. Gitu lah. Atau 0 Puji bahkan syukur. ya. Realistis juga. Mungkin kurang Terlalu realistis gitu ya. Ya, Mungkin ya. realistis. Terlalu. Ya, Oke. gitulah kalau aku. Coba dari Kak Dava, coba tambahin Kalau Kak. aku ya soal nilai stres bingung juga ya, tapi kayaknya ya setengahnya lah ya, 5 mungkin atau 4 ya. Karena jujur ya seneng juga gitu ya, kita seneng juga loh kayak gini-gini gitu. Dikit-dikit ngomongin ke SPM, dikit-dikit mikir bareng gitu, mecahin masalah. Ini ada masalah gimana? Alhamdulillah gitu kan, karena memang dari awal kita sudah kuat gitu kan, sudah sepakat nih untuk membangun ini bareng-bareng. Jadi hal-hal kayak tadi kayaknya tinggal disentil aja lah gitu ya. Paling ya bukan stres ya, capek aja kali ya, capek Capek secara mungkin fisik ya. mungkin. Saatnya. Banyak mikir ya kan, kepala jadi makin Botak. Makin botak, mungkin sekarang udah numbuh lagi ya Kak. tumbuh lagi gitu kan. Di masa itu mungkin itu ya, ada Iya. sedikit-sedikit Sedikit-sedikit rontok lah. bundur gitu. Itu sih, tapi jujur happy lah itu. Karena juga ya kenal orang baru lagi gitu kan, bisa banyak diskusi, banyak ngobrol, jadi kayak isi kepala, dan kepala nih aktif mulu lah, itulah. Jadi nggak apa ya, kayak hal-hal mungkin waktu-waktu biasanya kita pakai buat Udah bermanfaat ya. nonton video apalah, ya udah kita pakai buat Hal produktif. diskusi lah kayak gitu sih. Buat Pak. diskusi, buat hal yang produktif lah ya. Iya. Betul. Mungkin dari Kak Rian gimana nih Kak? Oke, ini tingkat stres ketika awal-awal ya. Iya, Oh. coba dari awal-awal. Kalau aku bisa dibilang mungkin di angka 6 kali ya. Karena 6. memang
kebagi dua tuh antara KSPM sama emang magang waktu pada saat itu. Memang magangku salah satu yang terberat ya. karena tapi walaupun aku juga stres, tapi nilai akhirnya itu kita dapat tercapai pada saat sekarang ini loh. Walaupun kita dulu udah stres dan emang kita ngebuat sistemnya bagaimana biar tersistemasi agar nantinya kita lebih mudah gitu mencapainya. Ini kan juga kerjasama antar tim kan, jadi ya kita stres bareng-bareng juga happy-nya bareng-bareng gitu sih. Menarik ya teman-teman Stockmates. Jadi mungkin ngomong-ngomong soal magang nih, banyak ngomong tentang magang. Kira-kira menurut kakak nih, dari KSPM FEB itu sendiri kan program-programnya tuh banyak kegiatannya seperti itu ya kak. Menurut kakak nih, dan mungkin ini bisa sambil promosi dikit lah ya, promosi manja gitu tentang KSPM. Kira-kira melalui KSPM bagaimana sih mahasiswa bisa mengimprove diri mereka dan mengimprove pemahaman atau skill mereka dalam pasar modal, dan mungkin lebih menunjang diri mereka untuk persiapan magang nanti kayak gitu kak. Mungkin menurut kakak gimana? Siapa jawab? Jadi kita Bareng-bareng bertiga dulu. Satu. Menurut kami ya. Aku dulu kali ya mungkin ya. Coba aku jawab secara umum dulu ya. Secara umum KSPM tentu sama dengan organisasi mahasiswa pada umumnya ya. Di KSPM dan di organisasi itu kalian pasti akan dilatih soft skills kalian gitu. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara memanage waktu, job desk ya kan, bagaimana cara public speaking, bagaimana cara menyelesaikan masalah dan juga berpikir secara kreatif ya kan, dan inovatif seperti itu. Dan tentu itu yang ingin coba aku tanam di KSPM, bagaimana KSPM ini bisa nggak hanya menumbuhkan orang-orang yang atas, tapi menumbuhkan seluruh orang yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi mereka secara soft skills ya kan, secara personal dan juga kemampuan mereka interpersonal itu bisa sangat didapatkan di KSPM gitu. Dan mungkin kalau dari aku bisa melihatnya itu dengan banyaknya aktivitas dan juga mungkin program kerja ya yang ada di KSPM di masing-masing departemen, itu mereka akan dilatih juga ya kan, bagaimana cara tadi tuh meningkatkan atau mendapatkan soft skills tadi gitu kan. Dan dari di bidang hard skillnya tentu kita bicara soal keuangan dong di sini ya, soal keuangan. Bagaimana cara seseorang ya kan jadi associate KSPM itu bisa paham secara teknis gitu kan, bagaimana cara menganalisis suatu saham gitu kan, baik dengan metode fundamental ya kan, teknikal atau mungkin flow ya kan. Yap. Itulah bahasanya ya. Market maker analysis, dan juga mungkin dari sisi valuasinya gitu kan, dan juga mungkin kita bisa menyentuh bidang-bidang corporate finance seperti itu ya, dengan cara equity research, financial modeling dan lain-lain. Di situ kita berharap dua aspek tadi, soft skill dan hard skill, bisa didapatkan gitu. Dan ini pertanyaan apa tadi? Aku lupa. Apa ya? Relevansinya mungkin. Relevansinya magang ya. Yang kepake lah ya. Iya, Betul. Jadi yang kepake. dengan adanya mahasiswa yang berbekal dua tadi ya, soft skills yang tinggi dan juga hard skill yang oke, itu menurut aku dengan background kita alhamdulillah cukup, mungkin Universitas Brawijaya dan FEB masih bisa dikatakan cukup relevan ya di industri ya. Dan khususnya magang, peluangnya masih sangat besar menurut aku. Aku juga sendiri merasakan bagaimana peran aku di KSPM ini bisa mendapatkan aku magang di keuangan, yang menurut aku sangat bangga bisa terima di posisi itu dan sangat relevan dengan bidang keuangan gitu ya. Jadi semoga itu yang aku rasakan, dan aku harap semuanya bisa merasakan hal yang sama yang ada di dalam KSPM ya kan. Dan ya sangat relevan lah jadi intinya ya, kayak gitu sih kalau aku. Siap. Karena banyak lah ya skill, baik dari soft skill maupun hard skill yang ditempa gitu lah ya kak, ke member-membernya gitu, biar seenggaknya setelah keluar dari KSPM tuh dapat sesuatu lah ya kak, sesuatu untuk mendukung akademik kita atau kayak dunia kerja kita nanti. Seperti itulah ya kak. Oke, mungkin dari Karian atau Kak Dava ada yang mau ditambahin nggak kak? Ya sebenarnya misalkan kalian ingin bekerja di dunia pasar modal, tentunya KSPM ini sesuatu yang menjual gitu ya, karena memang kita belajar tentang pasar modal secara detailnya juga. Makanya nanti misalkan kalian sudah menjadi alumni gitu dari KSPM, ya nama KSPM ini sangat menjual gitu, karena berdasarkan dari alumni lab IPM yang dulunya itu sudah lulus gitu, mereka mengatakan bahwa
KSPM ini banyak yang tertarik gitu untuk meng-hire orang-orang dari alumni KSPM. Bibit unggulnya. Bibit unggul. Ya. Bibit unggul lah ya sebutannya. Sepakat sih. Sepakat lah ya Kak. Oke, mungkin dari Kak Dava nih gimana nih Kak menurut Kakak? Ya paling ya ini menambahkan aja ya. Balik lagi organisasi nih ya kan, ada tempat nih atau wadah lah ya kita mendefinisikan itu ya. Banyak orang datang ke sini motifnya beda-beda, tapi secara spesifik mungkin ada yang pengen belajar investasi dan pasar modal ya kan. Tapi di samping itu ya ketika mereka datang dengan komitmen ya kan, dengan maksimal untuk belajar apapun itu ya tentu akan bermanfaat lah buat diri mereka sendiri gitu. Apakah bermanfaat untuk magang? Ya tentu value dari dirinya ya akan meningkat lah gitu. Ya semoga dia bisa menunjukkannya lah saat interview gitu ya. Siap. Benar. Ditambah ya karena kita ini sedang growth, sedang membangun bersama, tentu banyak celah lah yang sama-sama nih bisa kita isi lah, selesaikan lah, bisa kita solve, bisa kita create bareng. Nah makanya orang-orang yang terlibat juga seharusnya ya mendapatkan banyak hal lah itu di sini ya, karena challenge-nya di situ ya. Challenge kita bangun nih, kita yang bangun, ya kan, critical thinking. jadi nggak menjalankan nih, tapi kita mikir ngejalaninnya gimana, mau ngejalanin apa, baru kita jalanin gitu ya. Baik, setuju banget sih Kak. Tahun lalu gitu nggak ada. Belum ada patokan ya. Belum ada. Berarti balik lagi ya teman-teman Stockmates ke komitmennya ya, komitmen masing-masing orang, masing-masing member dalam mengimprove dirinya. Meskipun masuk ke KSPM tetap harus ada kemauan dari diri sendiri lah ya Kak. Setuju banget sih Kak, 100 lah ya. Belajar sendiri lah ibaratnya. Betul, karena ya apa dayanya skill-skillnya itu nggak bisa kita obtain lah ya Kak. Kalau misalnya dari kita nggak ada usaha kayak gitu ya Kak. Oke, perlu di notes nih teman-teman. Mantap. Nah, kira-kira nih Kak, menurut Kakak sendiri, mungkin ini bahas lagi ya tentang magang ya, terutama mungkin tadi diungkit magang di finance nih Kak. Kira-kira nih Kak, apa sih manfaat terbesar yang bisa Kakak rasakan dengan menjadi bagian dari KSPM, dan bagaimana manfaat itu kayak mempengaruhi lah ya atau bergerak ke dunia magang? Mungkin contohnya tuh magang di finance kayak gitu Kak. Dapat nih. Yang MSCB Finance dulu nih. Asrian dulu dah. Yang paling finance lah ya. Paling finance ya Kak ya. King of Excel lah ibaratnya. Oke, siap. Udah sepuh ya, udah sepuh. Sembilanku adalah Excel ya Mas. Oke, sebenarnya waktu itu aku alhamdulillah keterima di MSIB, tepatnya di salah satu perusahaan swasta ya yang ada di Jakarta. Jadi posisi aku itu pada saat magang itu ada financial control ya, tepatnya di divisi cost awareness and budget control. Jadi aku sebenarnya ngapain sih di magang itu? Nah, pada periode pertama itu kan memang aku lebih ke cost controlnya ya, dan memang itu perusahaan bergerak di bidang perkebunan. Jadi aku sering menggunakan Excel untuk mengontrol perbulanan dari masing-masing daerah di kebun gitu. Misalkan kayak ini budgetnya apakah emang lebih over budget ataupun under budget. Nah itu aku yang menghitung tuh di situ, aku yang pakai Excel, kemudian membuat report, membuat rekapan, akhirnya aku sampaikan kepada atasanku, kepada mentorku gitu. Mantap. Berarti berjerumus banget dengan Excel ya. Betul. Kan? Aku juga sebenarnya nggak expect bakal Excel terus sih, tapi nyatanya emang Excel terus. Ada hal lain. Excel terus ya. Sampai jadi King Excel ya. Enggak juga sih, masih jauh. Tapi emang itu sama software lagi ya, ada mungkin pakai SAP juga, pakai SQL. Nah itu gitu sih. Mungkin dari Kak Aku nih Dava, coba dari Kak Dava. Sebenarnya aku juga terlibat di posisi finance ya, tapi mungkin tidak se-finance Kak Rian ya, yang tiap hari melihat angka ya. Ya aku juga gitu kan di salah satu perusahaan BUMN lah ya. Jalan tol lah ya. Mulai di spill nih, ada di spill. Satu doang ya? Ya, satu doang. Ya itulah kalian tahu. Nah di sini aku ditempatkan di posisi yang secara spesifik nih ngawasin lah, ibaratnya ngawasin kinerja anak perusahaannya. Gitu. Ini kan perusahaan gede nih, anak perusahaannya banyak, ya kan? Dilihat nih kinerjanya seperti apa gitu. Ya, cara melihatnya tentu kita evaluasi nih kan, bagaimana penggunaan dananya, ya kan?
soal revenue-nya, soal expense-nya seperti apa gitu kan. Ya kurang lebihnya ya itulah kita mantau pergerakan uangnya nih, uangnya narik Dipantengin kemana, lah ya, kan? Iya. ini utangnya berapa, jadi ya apa ya, hal-hal cukup konfidensial lah, yaitu kita juga tahu lah ya soal duit ya, soal gitu. Ya kurang lebihnya soal itulah, mengevaluasi soal anak perusahaan tadi lah, kayak keuangan. alur-alurnya gitu ya Kak, kalau tiba-tiba ada yang janggal, apa ini kena nih gitu ya. Nggak balance ya ibaratnya. Kita tahu kok di bulan ini utangnya banyak banget, kenapa gitu kan, ada iya, catatan iya. informasi apa tidak gitu kan, kenapa, itulah. Menarik ya, menarik. Gitu lah ya. menarik. Mungkin dari Kak Zari nih terakhir, ada tambahan nggak nih Kak? Kalau aku magang yang MSIB sebenarnya posisinya bukan keuangan, tapi ada job desk beberapa di keuangan karena juga industrinya kan finance juga kalau MSIB aku ya, dimana peran aku itu mungkin di bagian vendor management dan purchasing lah ya, seperti itu. Jadi memang tiap bulannya akan mengalokasikan budget ya kan, melakukan payment dan juga melakukan negosiasi mungkin ke vendor-vendor di startup yang aku tepati saat itu gitu. Bagian finance-nya mungkin cukup sedikit gitu ya, mungkin hanya soal withholding tax atau pemotongan pajak lah ya, dan juga pembayaran tadi, dan juga soal accounting mungkin mepet-mepet dikit tuh ke soal SAP-nya gitu, atau software. Cuman bukan SAP kalau di aku waktu itu makanya Oracle NetSuite. Oracle. Dan kalau magang yang satu lagi ini sangat mirip dengan Dapa sebenarnya gitu. Di perusahaannya sendiri, perusahaan holding BUMN ya kan di Jakarta Pusat, di mana divisi aku adalah divisi portfolio management. Jadi manajemen portofolio di sini adalah anak usaha dari perusahaan holding tersebut gitu. Jadi holding ini punya anak usaha ya kan, ada 15-an, dan di mana aku di industri media dan teknologi saat itu. Dan peran aku di divisi portfolio management tentunya yaitu tadi mengkontrol anak usahanya ya kan, membantu melakukan aksi korporasi ya kan, seperti divestasi, restrukturasi keuangan, restrukturisasi bisnis, dan lain-lainnya lah. Dan di portfolio manajemen aku cukup sering deploy ke anak usaha dari holding tadi. Di situ aku juga membantu dalam merumuskan ini ya, rencana jangka panjang perusahaan. Jadi kalau di BUMN tuh ada ya RJPP ya, untuk membantu merumuskan nih strategi kedepannya itu kayak gimana. Dan saat merumuskan itu aku juga jadi kenal banyak orang ya. Aku kenal dari pihak holdingnya, aku kenal dari pihak anak usahanya, aku juga berkoordinasi dengan pihak konsultannya gitu ya, karena ya RJPP itu dirumuskan oleh banyak orang gitu, dan aku yang membantu drafting tadi. Jadi aku tahu mungkin 5 tahun ke depan ini ya ini akan dikerjakan oleh perusahaan anak usaha ini gitu. Dan selain itu juga di BUMN ada kalanya semua anak usaha itu harus melakukan ini ya, laporan manajemen atau laporan kuartalan atau RKAP, rencana keuangan dan anggaran gitu kan, RKAP. Jadi memang di situ aku juga lagi-lagi membantu kan menganalisis laporan kuartalannya dari anak usaha ya kan, dilihat apakah ada penurunan atau kenaikan ya kan, dilihat penyebabnya apa, dan misalnya ada pertanyaan di situ juga kita langsung harus koordinasi atau komunikasi dengan pihak anak usahanya kayak gitu. Dan yang paling seru mungkin di bidang ini ya, valuasi dan waktu itu jadi intinya kita ingin melakukan divestasi lah ya, divestasi di anak usahanya, dan di situ perlu adanya valuasi dari anak usaha itu, apakah seberapa besar sih valuasinya gitulah intinya, karena ini private company ya, bukan public company, jadi ngitungnya juga cukup sulit. Dan di situ aku dipartnerkan dengan orang-orang yang hebat ya, yang backgroundnya adalah mungkin backgroundnya bisa dikatakan investment bankingnya di Indonesia lah gitu ya, karena membantu advisory dalam underwriting, dalam hal-hal lainnya. Di situ aku dapat banyak insight dan pengalaman di corporate finance. Dan kalau kerjanya teknisnya paling dekat ya dengan Excel dan juga PPT sih ya intinya ya. Karena finance paling dekat ya dengan dua itu gitu. Ya itu sih kalau aku ya di portfolio management. Oke, menarik banget ya dari pengalaman-pengalaman magang nih dari kakak-kakak sepuh kita ini. Kakak-kakak sepuh finance dan juga portfolio management. Menarik banget ya Stockmates ya. Dan mungkin nih Kak ada sedikit tambahan nih, kita udah sharing-sharing lah ya Kak tentang
pengalaman magang kakak, kira-kira nih sama magang tuh ada problemnya nggak sih? Ada kayak tantangan atau capeknya gitu kak? Pasti Capek. banyak ya kak ya. Mungkin bisa diceritain nggak kak dari pengalaman magang kakak masing-masing? Kira-kira apa nih tantangannya? Dari yang paling gak capek dulu kali ya. Iya. Banyak bukan Rian. Akhirnya paling capek dulu enggak? Paling capek dulu. Siapa nih? Bebas deh. Lanjutin dah, gantian ya. Gantian deh, Coba aku gantian duluan deh. deh. Kalau aku duluan tuh saat MSIB bisa aku katakan sangat less stress ya kalau aku pribadi ya, karena mungkin memang di startup yang aku kerja dulu waktu itu cukup santai ya, walaupun startup banyak yang bilang Banyak yang bilang banyak stres ya, betul. banyak mikirnya, banyak penatnya gitu ya kak. Cuman untungnya di posisi aku dan di startup aku waktu itu cukup santai dan orang-orang enjoy banget. Banyak kegiatan-kegiatan di luar kantor seperti rutin badminton, itulah yang bikin Wis. kita santai lah intinya tuh. Well-being dari employee itu sangat diperhatikan kalau di startup aku. Dan kalau yang satu lagi yang magang yang di holding BUMN tadi juga mirip-mirip sih, nggak terlalu stres juga karena ekspektasi terhadap intern di perusahaan tersebut cukup rendah lah. Jadi pressure-nya nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu Nggak terpressure. terlalu tinggi dan sangat dibimbing lah ya, apapun yang kalian tanyakan pasti bakal dibimbing kayak gitu. Mungkin capeknya di Perjalanan. fisik ya, di perjalanan ya. Gitu, Di- karena Jauh, iya. macet. Kalau yang MSB tadi mungkin ya sekitar 40 menit lah dari rumah ke kantornya, tapi kalau yang ini nih bisa 1 jam setengah lah kalau 1 macet jam tuh. setengah. Iya. Waduh. Dengan transport umum ataupun kendaraan pribadi, jadi ya capeknya mungkin di situ ya, pagi sampai Wadah. malam pasti capek. Capek bolak-baliknya Iya, lah ya cuman itu kan di luar Dari- kerjaan dong ya, Iya. di luar kerjaan. Itu kalau aku. Setuju. Baik, mungkin dari Mas Dava nih, gimana nih kak? Urutan lagi gitu ya. Coba berurutan lagi. Seberapa? Mungkin Karyan di akhir dulu ya kan. Sepertinya Tahan dulu yang ya. paling banyak cerita kayaknya nih. Iya, Kak. lakban dulu Curhat, deh. Paling banyak Curhatnya paling banyak banyak. curhatnya. Ya kalau aku ya sesama anak magang ya tentu porsinya ya tidak jauh berbeda lah di berbagai perusahaan ya, terutama di finance ya tentu banyak hal-hal konfidensial juga nih gitu. Atau mungkin sudut pandangnya mungkin ya dari senior kita atau manajerku ya tentu mikir-mikir ini kalau aku kasih ke anak magang nih bahaya apa enggak nih, Aman atau enggak aman atau ya? enggak nih, mereka bisa atau enggak gitu kan. Nah, dan realitanya memang ya tidak terlalu di pressure lah, karena memang kita banyak diarahkan, dibimbing ya kan, supaya kita nih nggak salah-salah lah ya. Ya walaupun belajar tapi ya kita juga sebisa mungkin tepat lah, apa yang kita kerjakan ini tepat gitu, bener gitu ya, nyenangin bos lah ya, bener gitu ya. Embel-embelnya gitu Ya, lah keren ya. banget kamu. Itulah. Iya. Good ya. Terus juga aku soal kerjaan dailynya sebenarnya soal beban kerjanya apa ya, beda-beda lah. Ada hari yang sibuk banget gitu, Ya. pusing gitu, bahkan makan aja kadang udahlah ntar aja lah gitu kan. Ada yang ya nyantai ya kan. Lumayan naik turun lah ya. Naik Kak. turun lah Naik gitu. turun. Ya tergantung apa ya? Tergantung arahan juga sih gitu kan. Apakah memang Bergantung banget ya. Iya, sama momennya juga gitu. Biasanya kalau udah akhir bulan nah baru atau Iya, awal betul. bulan ya kan. Coba nih dicek ini keuangannya, itu catatan keuangannya, laporan manajemennya gimana. Kayak gitulah. Menarik, menarik. Gitulah ya, naik turun lah ya. Naik turun istilahnya lah ya, naik turun. Tapi Oke. worth it lah ya. Worth it. Pengalamannya asik. 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 Siap. Yep. Dari Karyan gimana nih kak? Apa tadi tantangan? Tantangan coba Iya, Kak. Tantangan sebenarnya- atau kendala atau masalah Tantangan dan gitu. kendala. Kendalanya sebenarnya awal-awal aku kan emang nggak jago banget di Excel ya, emang cuman sekedar tahu dong lah, emang jarang make kan dulunya. Nah, Zoom lah ya. Iya. Zoom. Nah, ketika awal masuk di magang kok ini kayak banyak rumus-rumus yang bertingkat gitu. Kok tiba-tiba banyak? Iya, yang emang harus dikerjakan secara cepat gitu. Misalkan nanti jam 2 di email ya ke saya. Nah, itu kan emang harus tahu rumus-rumus yang emang harus cepat gitu kan. Nah, dari situ aku langsung belajar tuh. Ketika pulang kerja, pulang magang, aku langsung belajar tuh nonton YouTube, terus cara membuat dashboard bisa, cara membuat pivot table di Excel dan segala macamnya yang emang rumus-rumus bertingkat gitu. Nah, setelah itu adaptasi beberapa minggu akhirnya emang sudah terbiasa dan juga diajarin oleh salah satu pegawai kantornya. Nah, dari situ aku sudah terbiasa lah ibaratnya. Terus apa tadi kendalanya ya, emang
kalau kita ngomongin beban kerja, emang ada hari-hari di mana emang lagi padat dan juga hari-hari di mana kita lagi nyantai. Tapi lebih banyak emang lagi padatnya. Nyatanya ya. Iya, dan emang ya lembur-lembur segala macam dan juga emang capeknya itu kadang di perjalanan pulang sih. Kita udah males juga kan. Sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma karena emang macet jadinya ya lebih lama aja dalam jangka waktunya gitu. Gitu sih kalau dari aku. Dan juga di tempat magangku itu emang banyak aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh mereka lah, misalkan kayak membuat sharing knowledge lah, kita membuat PPT, presentasi ke yang lain, terus ada UTS UAS-nya juga gitu sih. Oh, menarik ya. Ya membuat project lah, ibaratnya juga ada membuat project sih. Itu project kolaborasi dengan pegawai kantor, jadinya kita diikut sertakan dalam project mereka sih gitu. Baik, menarik ya, menarik banget nih pengalamannya. Mungkin emang terkendala di macet ya Kak, emang macetnya yang bikin meresahkan itu ya. Tapi ada yang nggak diceritain kan? Ada yang Apa tuh? Saking gak enak Rian ini. Gak enak Rian alasannya. Agak huwe-huwe. Dia udah di perjalanan nih ya kan. Udah nggak usah. Kondisi gak enak, kurang enak badan nih. Tetap masuk loh dia. Masuk, tetap rajin ya. Saking cintanya dengan EXO ya. Itu bentuk komitmen aja. Bentuk komitmen. Respect tuh, makanya salut. Bisa di respect dulu ya kalian nih. Mantap. Oke, BTW Kak, mau nanya nih Kak, kalau misalnya di kantor tuh begadang gitu ya Kak, lembur gitu, emang biasanya dibeliin pizza gitu ya Kak? Pizza Hut gitu dipesenin? Tergantung yang resign berapa orang ya. Iya betul. Yang dimutasi ada berapa banyak gitu. Ya sebenarnya nggak harus ada agenda lembur ya, karena terutama orang-orang di sekitarku ya, di departemenku ya, orang-orangnya hangat-hangat lah, baik-baik gitu. Jadi kayak mereka ngeliat kita nih bawaannya pengen ngejajanin mulu nih. Kalau udah beli nih, udah beli apa udah ini? Nih dibeliin kopi ya kan, asam lambung lagi nih. Kagak diminum kagak enak nih. Mau nolak juga nggak enak ya. Oke deh, makasih Mas gitu, minum gitu. Atau dibeliin makanan, dijajan itu hal lumrah lah ya. Untuk anak magang lah ya. Nggak enak-enaknya gitu, misalkan ada yang beli makanan. Ambil. Malu-malu ya, malu-malu ngambil 3 gitu kan ya. Malu-malu nambah gitu lah. Iya, berarti ex kita bisa malu juga ya, bisa malu kucing juga ya. Tahu diri dikit lah ya. Dikit lah ya, ada ya Kak. Oke, mungkin nih sedikit memasuki penghujung dari podcast kita. Aku masih ada pertanyaan nih Kak. Kira-kira dari kakak pribadi nih, ada nggak sih tips nih buat mahasiswa yang mau join KSPM FEB-UB dan ya istilahnya mau memanfaatkannya lah ya, peluang untuk berjerumus gitu dalam bidang keuangan, kira-kira kakak ada tipsnya gitu nggak Kak seputar hal itu? Coba dulu, silakan nih, siapa dulu? Dava dari tengah. Duh, belum pikiran lagi. Di pause dulu. Nggak usah. Oke. Silakan ya. Apa tadi tips biar buat yang mau join KSPM nih? Tips yang mau join KSPM lah. Oke, yang pertama mungkin dari segi pengalaman berorganisasinya ya, itu mereka yang mau join itu bisa disiapkan dulu, misalkan dari entah ikut kepanitiaan atau organisasi lain dan pada akhirnya join ke KSPM gitu. Terus yang kedua mungkin dari segi kemampuannya, tentunya kan KSPM ini basicnya kan pasar modal ya, jadi at least itu tahu tentang pasar modal itu apa, terus turunan-turunannya, pengetahuan di bidang pasar modal dan lain sebagainya. Nah itu aja sih kalau dari aku. Oke, dipersiapkan lah ya, dikumpul-kumpul dulu pengalamannya lah ya. Dan juga kalau pengetahuan pasar modal itu kan bisa belajar sendiri ya, entah dari buku dan YouTube juga banyak. Setuju Kak, setuju, betul banget sih. Mungkin dari Kak Dava nih ada tipsnya Kak? Sebenarnya sebelum tips ya, ini lebih ke warning dulu ya. Disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu ya, walaupun kalian merasa aku udah berpengalaman atau mungkin aku udah belajar, aku udah paham soal pasar modal, ya tentu ada kuota lah ya di organisasi gitu. Nggak mungkin ada yang namanya 300 kuota. yang daftar, 300 yang kita terima kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin isi labnya berapa sekian orang ya, kakaknya nggak sesuai kapasitas. Nggak muat. Makanya di sana ada proses seleksinya juga. Nah baru nih masuk tipsnya ya, kenali dulu nih KSPM nih apa. Iya, basicnya. Iya, jadi kita bisa lihat lah orang nih mau join ke SPM ya kan, apakah dia terkena sindrom open recruitment, lihat open recruitment daftar gitu, padahal dia nggak tahu nih KSPM kena ini apa. impulsif gitu ya. Iya, istilahnya ikut-ikutan. impulsif. Atau
FOMO ya kan. Temen aku daftar ke SPM, begitu di interview ke SPM apa ya kayaknya itu nomor satu lah. Kalian pahami dulu ke SPM apa, baru bisa kalian hubungkan lah ke diri kalian. Ada nggak yang kalian cari di KSPM? Gitu. Ada nggak yang ingin kalian dapatkan di KSPM, diekspektasikan? Itu dulu sih. Baru dah ketika masuk jangan disia-siain lah. Itulah ya. Jangan kecewakan orang yang udah mempercayakan kalian. Jangan kecewakan diri kalian juga lah. Iya. Ibaratnya lah ya. Itu sih dari aku ya palingnya. Simpel aja sih ya. Mantap. Thank you banget nih poin buat berarti. udah 3 poin, 3 tips ya bisa dikantongi oleh teman-teman Stockmates nih dari Kak Dava, dari Kak Rian juga. Mungkin terakhir nih dari Bapak Negara ketua kita nih, Bapak Negara dari KSPM FEBUB dari Kak Zahri gimana nih? Kalau tips dari aku ya untuk bisa diterima atau bisa jadi bagian dari KSPM itu kita pertama kita open dengan semua mahasiswa ya. Kita memegang prinsip inklusif. Jadi di KSPM ini anak angkatan 2024 bisa aja gitu bekerja bareng sama anak angkatan 2022 atau bahkan 2021 gitu ya. 2021. Karena kita memang sangat inklusif gitu pengennya. Jadi hal yang lumrah lah melihat antar angkatan atau antar departemen saling berteman gitu ya. Itu yang aku sangat senangi di KSPM. Dan soal kompetensi sebenarnya yang paling penting adalah minat dulu gitu. Kalau misalnya kalian sudah memiliki minat yang tinggi, silakan dibuktikan di saat proses seleksi seperti itu. Kalau misalnya orang yang sudah minat, pasti mereka ingin mencari tahu kan. Nah, itu yang paling penting adalah cari tahu. Cari tahu tadi bener KSPM itu apa. Dan nggak kalah penting yang harus kalian cari tahu adalah departemen yang kalian daftari seperti itu. Kalian cari tahu dulu. Nah, cari tahu ini yang banyak orang yang nggak kepikiran mungkin seperti ini ya. Di sosmed atau di informasi tentang suatu organisasi kan ada direkturnya ya, ada orang-orangnya di belakangnya ya, pasti dipublikasikan ya. Nah misalnya memang kalian tertarik di satu departemen tertentu, kenapa nggak coba kalian hubungi aja direktur yang memimpin di departemen tersebut ya sebelum jauh-jauh sebelum proses seleksi gitu ya, agar kalian bisa mempersiapkan nih. Kalian harus tahu apa yang harus dicari tahu kan kayak gitu kan. Tukar wawasan dulu. Bener. Kayak misal di departemen ini tuh aktivitasnya ngapain aja, apa aja yang dikerjakan ya kan. Harapannya asosiasi itu punya kemampuan apa aja sih, ya seperti itu. Jadi ini yang mungkin banyak mahasiswa mendaftar organisasi belum kepikiran kali ya. Ini mungkin tips dari aku, kalian bisa perbanyak cari tahu tentang departemen yang kalian daftari agar nanti di proses seleksi dan ya pengumuman sesuai dengan ekspektasi kalian, seperti itu intinya. Walaupun memang kita di sini bertiga nggak ada ikut campur di proses seleksi per departemen ya, mungkin Dava ikutan ya di EA-nya Executive Assistant Dava. Cuman hal yang tadi kita sebutin itulah ya hal yang kita sampaikan juga ke masing-masing director ya, dan tentu dari mereka juga punya preferensi, punya standar masing-masing, dan itulah pentingnya kenapa tadi harus menghubungi dan mencari tahu sendiri kayak gitu. Itu aja dari aku. Baik, keren dari Kak Zahri, dari Kak Dava dan juga dari Kak Rian ya buat tipsnya ya Kak. Sama ini sih, Mantap. sebenarnya ada nih satu hal penting nih menurut aku ya. Apa tuh Kak? Ini perlu didengar lah untuk kaum ambisius ya mungkin ya. Jadi Iya nih. kenali batasan diri lah. Jadi ketika memang kamu sudah terpikir lah untuk join di KSPM atau apapun, kemudian kamu saat ini atau kondisi sekarang lagi ada kesibukan lain, mungkin sudah berorganisasi, Sudah 5 organisasi, udah 4 ya. Nah itu kuatkan dulu komitmennya lah ya, atau keyakinannya nih, apa yang pengen aku cari di KSPM gitu. Betul. Ya kalau memang kamu nemu ya silakan daftar gitu. Kalau memang kamu belum nemu, coba pikir-pikir lagi gitu. Karena ada kalanya ketika kita tidak membatasi diri lah, ya mengikuti banyak hal ya, tidak ada yang maksimal gitu. Betul. Itu kita mahasiswa, waktu kita juga banyak yang terpakai untuk kuliah. Tugas 3 SKS, 4 SKS, belum tugasnya, belum ujiannya, ditambah ikut A, B, C, D ya. Tentu kan itu menyita banyak waktu ya. Nah, tenaga, pikiran. Kita kenali dulu nih batasan kita nih, kita sanggup di mana ya kan, yang mau kita cari apa, baru dah kita jalanin gitu. Jangan cuma nafsu di awalnya doang nih, kita ikut ternyata
kuliahnya kacau, di KSPM-nya juga nggak maksimal banget, di organisasi yang lain nggak maksimal banget, itu kan sekedar stempel mati lah. Gue pernah ikut KSPM, gue pernah ikut ini, tapi mati gitu, nggak ada yang didapetin dari dia. Itu penting banget lah. Nah, cara cari taunya ya, untuk batasan diri ya. Tips juga, mungkin kalian ada ikut organisasi atau ikut kepanitiaan, di mana pasti di suatu tempat itu kalian bertanggung jawab ke atasannya. Entah itu koordinator divisi, atau entah itu ketuanya, atau entah itu dosen penanggung jawabnya, dosen pembinanya, atau misalnya emang kalian gak ada atasan, mungkin kalian punya partner di situ. Nah, di situ aku pesan ya kan, kepada kalian yang mungkin juga tadi ya, banyak high achiever lah ya bahasanya, high achiever. Aku pesan dari seorang yang punya pengalaman merekrut orang juga untuk organisasi, pasti kita ini pengen mendapatkan anggota yang bisa full komitmen dan juga bisa bertanggung jawab ya kan, dan juga bisa memberikan yang maksimal nih, agar ya sama-sama bisa berangkat ya kan ke tujuan. Kalau misalnya di situ ada yang terputus, pasti kan nggak nyampe nih tujuannya. Nah, jadi tips dari aku tadi, selain yang ditambahkan oleh Mas Dava tadi ya kan, kalian juga silakanlah beraktif-aktif berkomunikasi, ngobrol dengan partner kalian ya kan, di suatu organisasi atau di suatu kepanitiaan atau dengan atasan kalian untuk berbicara gitu kan. Misalnya kalian menambah organisasi lain lagi ya kan, itu sebenarnya masih ke handle atau tidak seperti itu. Jadi memang ya tadi ekspektasi udah aku sebutkan ya kan. Kalau misalnya ekspektasi tadi udah di checklist lah ya intinya, baru bisa ke tips and trick yang tadi ya kayak gitu sih. Itu baru di cross check dulu lah ya. Benar, itu Baik, mantap. Mungkin buat teman-teman tolong di notes ya, buat yang ingin join nih di term ketiga KSPM FEB UB, insya Allah itu tolong di notes ya, buat dikumpulin dulu ya pengalaman-pengalaman berorganisasinya, dan juga pengetahuan tentang pasar modalnya, juga pengetahuan tentang KSPM itu sendiri, dan juga mendalami lah kerjaan departemen yang mau diincar tuh kayak gimana. Banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak tanya-tanya tentang batasan diri ya Kak ya, dan juga bahkan bisa reach out lah ke ketua-ketua departemennya, ke ketua-ketua, ke orang-orang yang di dalam KSPM-nya gitu ya Kak ya. Mungkin dari situ Stockmates bisa sudah menunjukkan lah ya Kak komitmennya untuk mau join ke KSPM. Kalau sudah melakukan semua itu, kita pasti bakal acknowledge lah ya setidaknya gitu. Betul. Walaupun satu disclaimer juga ya, dari tadi kita ngomong soal pengalaman organisasi, sebenarnya itu bukan yang nomor satu ya. Itu hanya jadi nilai tambah. Yang kita lihat tuh emang komitmen ya, kemauan kalian bisa nunjukin gak sih ya kan. Kalian bisa berkomitmen selama berapa periode waktu ya kan, dan ya kalian ingin belajar atau tidak gitu ya. Kalau misalnya pengalaman itu ya nomor sekian lah ya gitu. Iya, cuma plus aja. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang masih grogi lah ya, nggak ada pengalaman organisasi, belum pernah berorganisasi, mulai dari KSPM dulu aja bisa gitu ya. Kita terima lah ya, kita terima. Sangat welcome, inklusif lah ya. Jadi teman-teman gak usah takut ya. Ditunggu sekitar bulan berapa tahun depan? Ya, 2025 ya. Coba dipantengi aja ya Instagram @kspmfebub di Instagram, dan mungkin dinantikan juga info-info menarik lainnya. Dan mungkin nih pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita masuk ke sesi closing ya. Dari kakak-kakak sendiri nih selaku jajaran eksekutif para big boss dari KSPM FEB UB, bagaimana mungkin harapan kakak-kakak untuk masa depan KSPM FEB UB nih, dan sekiranya apa sih kontribusi yang bisa dikasih KSPM FEB UB dalam membangun literasi keuangan atau seenggaknya membangun kalangan mahasiswa di FEB UB seperti itu Kak? Dalam banget ya. Dalam ya. Ini udah bulan-bulan ya menghitung hari lah kita akan turun lah ya. Jadi sedikit emosional gitu. Nangis sedikit lah ya. Jawab dong. Jawab. Harapannya ya. Aduh. Agak sesak nih dada. Jangan nangis gitu ya. Jangan nangis ya. Ya yang jelas mah dari teman-teman yang sudah bergabung saat ini, hari ini, juga ada Jason dan teman-teman yang lain ya. Ya, ayolah kita kembangkan KSPM di tahun depan lah ya, kayak gitu lah ya. Iya, apa ya? Aku harap kalian juga bisa mengambil hal-hal baik di sini, kemudian juga punya apa ya? Gregetnya lah ya buat gabung lagi di KSPM, mungkin buat memperbaiki yang kurang gitu ya. Atau kalian ingin menambah pengalaman leadership kalian gitu kan, kita sangat membuka lah gitu kepada teman-teman KSPM yang memang masih punya hati di KSPM lah ya. Betul. Itu ya. Kalau untuk harapan lainnya sebenarnya
banyak banget ya, banyak banget lah. Mungkin Gitu ya. disampaikan nanti ya saat Menyusul di WA saat nih. Mungkin menyusul. bulan-bulan Desember nih keluar semua lah harapan kita lah ya. Bulan-bulan akhir nih kita sangat berharap lah organisasi yang kita bangun tahun ini ya kan bisa bertumbuh sehingga ketika mungkin 20 tahun lagi kita main ke FFB. Masih ada ya. Iya. Masih ada Nah nih. ini disalimin kan kita. Ini nih yang Baru gue bangun sepuh nih. itu. Bener kan sepuh kita kan. Bener sepuh Mungkin itu. kita jadi investor di KSPM kan ya kita. Wih, Iya, amin ya. amin ya. Amin Kita- ya. Kita bantu biar makin growth lagi kan. Betul. Bisa jadi ya gitu ya. Itu sih yang aku harapkan lah. Itu ya. Maksudnya kan Oke, thank you, Kalau thank you. harapan aku terkait KSPM FEBUB, tentunya KSPM FEBUB dapat sustain ya selamanya kalau bisa, dan memang yang buruk-buruknya dibuang dan yang baik-baiknya dikembangkan lagi, bahkan emang nantinya KSPM FEBUB bisa menjadi ngebenchmarking dari dari Sorry. KSPM FEBUB ini dapat menjadi apa ya ibaratnya Contoh lah ya. contoh dari kelompok ataupun organisasi lainnya sih. Oke, mantap. Makasih kalian, semoga tercapai lah ya Kak dari harapan-harapan Kakak. Mungkin terakhir nih bagi Pak Ketua Umum dari KSPM FEBUB, dari Kak Zari gimana Kak? harusnya dalam ini nih. Waduh, Aduh. susah nih. Pressure. Kalau harapan ya, tentu challenge kita dari tahun ke tahun untuk Lab IPM adalah sustainability ya, benar yang dikatakan Mas Rian tadi. Ya tentu dalam membuat legacy ya, suatu ini kan kita lagi membangun suatu legacy ya di tahun pertama, generasi pertama. Kita ingin yang namanya sustain ya, di tahun depan akan tetap ada, Iya. tahun berikutnya akan tetap ada dan seterusnya, bahkan tiap tahunnya kita ingin berkembang ya, harapan kita itu pasti ingin berkembang, semakin progresif, semakin inklusif dan semakin inovatif ya tentunya. Dan juga yang sangat-sangat aku dambakan adalah ketika semua eksekutif, director, assistant director dan juga associates dari KSPM FEBUB ini ketika mereka telah menyelesaikan ya waktu komitmen mereka di organisasi ini, mereka beneran bisa mendapatkan hal yang menjadi apa ya, kayak unique selling point-nya lah, agar mereka ketika nanti mungkin membuat bisnis atau mendaftar pekerjaan, ada satu cerita dari KSPM ini yang bisa diceritakan, yang bisa jadi nilai jual, yang bisa mereka jual berkali-kali lah seperti itu. Dan ya itu intinya, mereka bisa sangat bangga lah jadi pernah bagian dari KSPM, apalagi di generasi pertama seperti itu. Yo, amin. Semoga bisa tercapai ya harapan-harapan kakak semua Amin. untuk KSPM FEBUB ini. Dan mungkin di sini kita mau sedikit closing lah ya untuk podcast kita pada hari ini. Dan mungkin buat kakak-kakak EXE nih, mungkin ada sedikit closing statement nggak atau pesan-pesan terakhir dari masing-masing dari kakak untuk podcast ini dan disampaikan kepada stockmates yang lagi mendengar. Oke. Siapa dulu nih Jason? Dari mungkin dari Kak Dava dulu deh. Aduh, aku ditembak lagi dia. Closing statement ya. Ya apa ya? Mungkin lebih fokus ke KSPM-nya ya. Jadi apa ya? Dari kegiatan ini nih, podcast, kemudian juga ada activity lain di KSPM ya kan. Ya nikmatilah semua perjalanan kalian di sini ya kan. Ini khusus buat teman-teman KSPM nih ya, aku omongin ya. Spesial. Iya spesial lah. Itulah ya, kalian bisa menikmati, kalian bisa belajar di sini. Tentu menjalin networking dengan banyak pihak, ya kan. Secara horizontal atau vertikal nih beda umur, beda angkatan, beda prodi, ya kan. Tentu di masa-masa pendewasaan kita lah ya, ini sangat dibutuhkan lah untuk apa ya, mengeksplor lah ya, ikut ini ikut itu hal yang baik lah untuk dicoba gitu. Namun balik lagi tadi soal komitmennya ya gitu, apapun yang kalian jalankan lah ya, kuliah atau hal-hal lain atau menjalin hubungan gitu ya, ya komitmen menjadi hal yang penting lah. Dan salah satunya juga ini ditumpu oleh komunikasi yang baik lah ya, apalagi di organisasi kita nih kan. Ya udah, kita yang penting bisa aktif terus, bisa saling bonding, itulah ya buat kedepannya lah ya. Itu ya, itu closing statement
Bukan ya? Bukan kayaknya. Bukan ya? Iya, lebih ke nambahin harapan kali ya. Lebih ke nambahin harapan sih. Itu aja sih paling ya, Jason. Closing Oke, statement. siap. Nggak apa-apa Kak. Terima Aman, kasih aman, Kak. aman. Aman aja. Aman aja. Mungkin dari Kak Rian boleh deh. Closing statement ya, mungkin singkat aja closing statement. Jangan lupa berhenti mengedukasi karena sesuai dengan visi misi dari KSPM FEBUB yaitu mengedukasi baik dari internal juga eksternal gitu. Oke, mantap Kak. Thank you buat Kak Rian. Dan terakhir dari Kak Zahri, mungkin ada sedikit kata-kata penutup manis nih bagi kita. Closing ya. Pantun berarti nih closingnya nih. Agak buah kedondong. Cakep. Cakep. Jangan dong. Jangan dong. Oke. Closing statement dari aku gini ya, teman-teman semua yang menonton, terima kasih udah menonton sampai habis, sudah mendengarkan celotehan kita bertiga. Dan closing statement dari aku, apapun yang kalian ikuti, apapun yang kalian jalani selama masa perkuliahan ini, semua yang menyita waktu, tenaga dan pikiran kalian, berbanggalah karena kalian mendapatkan privilege itu selama berkuliah, dan terus jalani semuanya dengan komitmen dan tanggung jawab, baik itu di KSPM maupun di luar KSPM nanti. Dan tentunya jangan pernah berhenti menjadi lifelong learner. Itu salah satu prinsip aku, jangan pernah berhenti belajar. Dan untuk mewujudkan jangan pernah berhenti belajar, nah kebetulan banget dari KSPM FEBUB ya kan, punya banyak kegiatan seminar, edukasi ya kan, dan Belajar ya. itu banyak yang kita terbuka untuk publik dan juga banyak yang gratis ya kan, seperti KSPM Academy ya kan, seperti juga ada podcast kita, konten-konten kita, dan juga ada investor untuk member ya kan. Kita juga terbuka untuk mereka yang tidak mau menjadi pengurus bisa mendaftar ke membership di KSPM ya kan. Itu merupakan contoh kegiatan yang merupakan prinsip dari lifelong learner ya teman-teman ya. Jadi silahkan pantengin terus sosial media kita untuk ikuti semua kegiatan yang udah kita rumuskan sedemikian rupa ya, agar teman-teman mahasiswa FEBUB dari berbagai angkatan bisa terus belajar, pintar dan lain-lain, itulah. Oke, gokil. Setuju. Oke, mungkin dengan itu kita bisa mengakhiri ya Kak untuk podcast kita pada hari ini, Market Talk nomor 5 Special Edition. Dan mungkin akhirnya semua kekepoan aku dan juga para narasumber, mungkin juga beberapa kekepoan dari Stockmates di rumah masing-masing sudah terselesaikan. Dan ada yang kepo ya? Mungkin nggak tahu ya, ada yang kepo nggak ya? Apa Jason yang kepo? Mungkin dari aku aja ya yang kepo. Dan sebelum aku menutup nih Market Talks nomor 5 kali ini, pastinya aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak Ekse, kepada Kak Zahri, kepada Kak Rian, dan kepada Thank you juga. Kak Dava. Terima kasih. Karena sudah bersedia lah ya untuk hadir dan sharing berbagai pengalaman ke aku dan kepada para Stockmates yang nonton di Market Talks kali ini. Dan semoga ya Kak dilancarkan setiap rencananya ke depannya. Semoga kerjaan-kerjaannya, segala rencana yang ingin dilakukan ke depannya semoga lancar dan disukseskan. Kembali. Siap. Oke Stockmates, mungkin sekian Market Talks nomor 5 Special Edition pada hari ini. Aku Jason, selaku podcaster kalian ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali bila ada ya kata atau tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan dan mungkin salah di mata teman-teman, kami memohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Market Talk selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Jason.